Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai lagi bacaan kita, pelajaran kita terkait dengan sirah nabawiyah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu bab, yaitu terkait dengan lahirnya. Jadi mulai dari saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia sampai ke mab'ats. Mab'ats ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Dan pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu pada babak yang kedua dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Sudah dibagikan ya semuanya, Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan. Bab yang hari ini kita baca mulai dari halaman pertamanya itu adalah minal ba'sati ilal hijrah. Mulai dari ba'ats atau pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul sampai kepada hijrah nantinya, ya, sampai kepada hijrah. Ya. Jadi ada beberapa hal penting nanti yang disebutkan atau akan dijadikan topik pembahasan pada babak ini. Enggak sepanjang ketika kita membahas bab tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke utusan, sampai diutusnya Nabi. Enggak sepanjang itu. Cuma ada beberapa pokok bahasan. Tetapi ada hal-hal yang penting yang terkait dengan sikap kita beragama yang dapat kita ambil ibrohnya dari kisah ini nantinya. Ya, kita mulai dari kalimat yang pertama di dalam pasal minal atau di dalam topik bab minal ba'sati ilal hijrah. Dari mulai ba'ats diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, kalimat pertama, penulis kitab yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, beliau menuliskan di situ, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan ja'uhu Jibrilu alaihi salam bil wahyi min rabbih wa huwa fi ghari Hira. Beliau menulis, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia yang ke-40, maka datanglah Jibril alaihi salam dengan membawa wahyu dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi ghari Hira. Dan beliau pada waktu itu ada di gua Hira. Ya. Beliau waktu itu ada di gua Hira. Fotokopiannya yang baru, Bapak. Yang terjemahannya belum ada mungkin, atau udah ada? Terjemahannya belum ada ya? Sudah ya.
Sudah ada. Yang Arabnya yang sudah difotokopikan juga. Kita masuk ke bab baru. Yeah. Sudah mulai terbiasa. Kalau nggak nyimak nggak enak. Kita lanjutkan. Jadi kita sambil lihat di situ beliau penulis kitab ya, menulis di situ walamma balagha sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai, balagha itu berarti genap. Genap apa? Arba'ina sanatan, usia 40 tahun. Ja'ahu, maka datanglah kepada beliau Jibrilu alaihi salam. Datanglah kepada beliau malaikat Jibril alaihi salam. Bil wahyi, dengan membawa wahyu. Nirrabbihi, dari Rabbnya malaikat Jibril, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, dan beliau di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghari Hira, ketika itu berada di gua Hira. Kita coba uraikan sedikit satu persatu. Jadi kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali itu terjadi di gua Hira. Pada usia beliau di awal 40-an. Ini yang disepakati oleh para ulama dan para ahli sirah, para ahli sejarah, berada di awal usia 40. Harinya apa? Ada yang tahu enggak? Hari apa wahyu itu turun? Wahyu itu turun hari apa? Tanggal 17. Hari apa? Kalau tanggalnya sebetulnya tidak ada catatan yang tepat. Tetapi kalau harinya ada hadisnya. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan harinya. Hari apa? Hari Senin. Hari Senin, pada waktu itu hari Senin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dari mana kita tahu? Karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan wa yauma wulidtu wa yauma nuzilat ilai. Apa kemudian nuzilat nuzilat wahyu. Au kama qala. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan tentang puasa Senin dan Kamis. Kemudian beliau menyebutkan puasa Senin itu ya, hari Senin itu ada yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Kemudian beliau menyebutkan dan hari itu pula diturunkannya wahyu. Jadi harinya hari Senin. Ya, harinya hari Senin. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan hari Senin. Ya. Tanggalnya kita yang tidak tahu. Tidak ada riwayat yang tepat atau yang sah yang menyebutkan tentang tanggalnya berapa, tapi harinya. Karena kita tidak tahu kejadian tersebut. Yang tahu kejadian tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan tanggalnya, hanya menyebutkan harinya. Ya, hanya menyebutkan harinya. Dan bulan Ramadannya kita tahu dari Al-Quran. Ya, kita tahu dari Al-Quran. Ya, jadi dari ini disepakati oleh para ahli ilmu bahwasanya beliau di usia 40. Sebelum beliau mendapatkan wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril, maka terlebih dahulu beliau, dan ini sudah kita singgung di pelajaran sebelumnya, mendapatkan pertanda terlebih dahulu, yaitu al-mana musadiq, yaitu mimpi yang terang sekali, jelas sekali. Kalau orang mimpi itu kan kadang-kadang kita tidak tahu ini di mana atau siapa yang kita ajak bicara dan sebagainya. Tapi yang beliau lihat adalah sesuatu yang jelas, sejelas pagi. Ya, di dalam riwayat Muslim disebutkan sejelas pagi,
Sejelas pagi, artinya tidak gelap, tidak apa dan sebagainya. Beliau mendapatkan penglihatan seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya? Kisah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ini dapat kita lihat di dua kitab, yaitu di kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini yang sahih. Kemudian ada beberapa tambahan riwayat di kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal terkait dengan kisah ini, yang sebetulnya tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Ada penambahan beberapa dari kalimat rawinya, yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Nah, kalau kita ringkas seperti apa kisahnya, bisa kita bacakan. Ya. Bahwasanya saya bacakan di sini ringkasan yang dibawakan oleh penulis. Wa awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'yan shalihatun fi naumi. Bahwasanya wahyu yang pertama kali didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah ru'yan shalihan. Tadi ya, mimpi yang benar. Fi naumin, dalam keadaan beliau tertidur. Fakana la yara ru'yan illa tahaqqaqat fi qadatihi kama ra'aha fi manamihi. Dan beliau tidaklah melihat mimpi kecuali kemudian terjadi. Ya, kemudian terjadi. Dan persis seperti yang beliau lihat di dalam mimpinya. Ini yang dimaksud dengan ru'yan solehan. Jadi nggak cuma ngimpi tok, tapi ngimpinya kejadian di hari esoknya. Jadi seolah-olah beliau mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, dan langsung terjadi beberapa waktu kemudian. Tsumma hubbiba ilaihi khalawatu. Kemudian beliau jadi suka berkhalwat, menyendiri. Wa kana yahlu bi ghari Hira. Dan beliau menyendirinya di gua Hira. Di gua Hira. Yata'abbadu layaliya zatawil adati qabla an yarji'a ila alihi. Dan beliau ketika menyendiri di gua Hira selama beberapa waktu itu beliau beribadah, ya, sholat dengan sholat Ibrahim, ya, sholat dengan cara Ibrahim selama beberapa waktu sebelum beliau kembali. Jadi tidak terus-terusan di gua Hira beberapa waktu, kemudian kembali lagi ke keluarganya, kemudian ke gua Hira lagi, kemudian kembali lagi. Hatta ja'ahu al-wahyu, sehingga datanglah wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau dalam keadaan berkholwat di gua Hira. Faja'ahu Jibrilu faqala iqra. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang berkata kepada beliau, iqra, bacalah. Qala, maka beliau kemudian berkata, ma ana biqari'in, aku nggak bisa membaca. Ya, disuruh oleh malaikat Jibril, ya, baca. Ya, beliau mengatakan baca. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan saya tidak bisa membaca. Faqala, maka kemudian beliau berkata, beliau di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ahodani wa ghadani hatta balagha minni jahdan. Ya. Kemudian beliau, yakni malaikat Jibril, mendekap beliau sampai beliau ingin berontak, karena kan orang takut, orang nggak kenal, ya, nggak kenal, kemudian dibekap gitu ya, di apa bahasa Jawa ini dibekap, nggak kenal, maka beliau memberontak dengan pemberontakan atau dengan usaha yang sangat keras. Summa arsalani faqala, kemudian lepas dan beliau mendatangi lagi saya. Iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari. Kemudian aku berkata, aku di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak bisa membacanya. Disuruh baca, tidak bisa. Fa akhadani faghadani thaniyan hatta balagha minni jahda summa arsilni faqala iqra. Kemudian terjadi lagi, beliau dibekap lagi, kemudian berontak dan menjauh, terpisah lagi, kemudian mendekat lagi dan membaca dan mengatakan iqra, bacalah. Fakultu ma ana biqari.
Kemudian aku, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak bisa membacanya. Fa'akhadhani faghadani salisan. Kemudian beliau memegangku untuk yang ketiga kalinya. Summa arsalani. Kemudian mendekatkanku. Faqala. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Di surat Al-Alaq, bagian awal surat Al-Alaq. Nah, ini kejadian ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad ada cerita atau ada tambahan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Imam Ahmad di situ tentang kejadian yang mengiringi mimpinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di bagian awal riwayat tadi bahwasanya wahyu yang pertama kali adalah dalam bentuk mimpi. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan salam dari bebatuan di sekitar Ka'bah, dari bebatuan dan tumbuhan di sekitar Ka'bah. Ini yang ada di riwayatnya Imam Ahmad. Beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu pertanda yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada terjadi sesuatu. Kemudian baru terjadilah kejadiannya pertemuan beliau dengan malaikat Jibril ini tadi. Ya, kemudian diturunkan kepada beliau Al-Quran surat Al-Alaq. Kemudian disebutkan di dalam riwayatnya, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fawaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zamiluni fazamaluhu hatta dhahaba anhu ra. Kemudian setelah kejadian itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sambil ketakutan kembali menuju ke rumah untuk menemui Khadijah binti Khuwailid. Dan kita tahu bahwasanya Khadijah itu memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diberitahu bahwasanya ada ciri-ciri kenabian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seolah-olah Khadijah sudah tahu akan datangnya saat seperti ini. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zamiluni, selimuti saya, karena saking ketakutan, menggigil ketakutan, sehingga beliau kemudian minta diselimuti, maka diselimutilah oleh Khadijah sampai beliau tenang, hilang kekhawatirannya, hilang kebingungannya. Ya. Faqala li Khadijah wa akhbaroha khabaro. Kemudian beliau setelah mulai tenang karena diselimuti tadi, kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, ya, memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau ceritakan, ada orang begini kemudian dibekap, disuruh baca, aku nggak bisa. Persis seperti apa yang beliau sebutkan ini tadi, diceritakan. Ya. Dan beliau berkata kemudian, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut terjadi sesuatu nanti. Ya kan, karena Bapak Ibu misalnya ketika tahu-tahu didatangin orang, dipegangin, orangnya kuat, tahu-tahu disuruh baca gitu kan, takut, bingung kita. Hal yang sama ketika kejadian malaikat maut mendatangi Nabi Musa. Ya, mendatangi Nabi Musa untuk mengatakan maut sudah datang dan nyawamu akan dicabut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Memukul malaikat mautnya. Dipukul. Jadi seperti itu, ketakutan, dan malaikat datang kepada para nabi pada waktu itu, pada beberapa hal di para nabi pada waktu itu dalam kondisi seperti wujudnya manusia. Jadi mereka tidak tahu ini malaikat atau bukan. Kecuali apabila malaikat Jibril, malaikat maut datang dalam keadaan aslinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat keadaan malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, di mana seluruh sayapnya menutupi seluruh ufuk.
sejauh mata kita memandang ada sayapnya malaikat Jibril. Tentunya ngerti jadinya. Tetapi karena datang dengan wujud manusia biasa, maka orang ketakutan, kebingungan. Siapa ini? Apalagi malaikat yang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, datang bilang nyawamu akan dicabut. Otomatis kalau kita manusia maka mereka membela diri. Makanya disitulah dipukul. Ya, malaikat dipukul. Dan kok bisa malaikat Nabi Musa memukul malaikat sampai bahkan pada beberapa riwayat keluar matanya, itu keluar, dipukul sampai keluar matanya, kuat sekali malaikat Nabi Musa. Dan kita tahu kisahnya Nabi Musa ketika memukul orang Mesir yang berselisih dengan beliau, sekali dipukul mati, kuat. Memang Nabi Musa memang kuat sekali. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, seluruh nabi dan rasul itu kekuatannya fisiknya tidak normal. Jadi jangan kalau kita masih jalan kaki dari sini ke depan aja udah mengkis-mengkis, jangan harap kita kayak nabi. Para nabi dan rasul kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Nabi Sulaiman misalnya pernah mendatangi 100 istrinya dalam satu malam. Nah, kita satu aja udah ngos-ngosan. Satu aja udah minum jamu gitu kan. Tapi Nabi Sulaiman enggak. Bisa mendatangi 100 istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti nanti kita jelaskan, ketika menerima wahyu, pernah di dalam sebuah riwayat ada paha beliau, lutut beliau menempel di paha sahabat. Kemudian datang wahyu. Apa yang dirasakan sahabat yang ada di sebelah beliau pada waktu itu, Umar? Apa yang beliau rasakan? Berat. Seperti dijatuhi sesuatu yang berat. Jadi langsung terasa kayak ditekan, gitu. Dan beliau kuat. Nanti kita kita akan baca riwayatnya Aisyah yang menyebutkan tentang bagaimana beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu. Jadi secara fisik tidak normal. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi, dia keroan, masuk anginan, itu bukan. Fisiknya bukan fisiknya Nabi ini. Ini fisiknya orang biasa. Nabi kok pakai koyok gitu kan nggak mungkin. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh ketika disebutkan, diceritakan nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang misalnya, beliau sanggup mengayunkan pedang dan membabat beberapa orang. Seperti itu. Jadi kekuatannya memang tidak standarnya manusia, standarnya Nabi. Ya, seperti itu. Karena itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pulang mendatangi Khadijah dalam kondisi takut, kita tahu takutnya seperti apa beliau, ketakutannya. Dan kejadian waktu itu seberapa hebohnya, untuk beliau seberapa mengherankannya, menakutkannya. Beliau yang demikian kuat bisa sampai ketakutan. Maka setelah beliau mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu terjadi pada diriku, maka berkata Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan, gak akan kamu celaka, ya, gak akan kamu celaka, dan tidak akan Allah mencelakakanmu selamanya. Innaka latusillu rahimah, sesungguhnya engkau itu orang yang menyambung silaturahmi. Wa tahmilu kulla wa taksibul ma'dum, dan kamu itu bukan orang yang suka mencari permusuhan, ya. Wa takhribu dhaifa, dan kamu suka menolong orang yang lemah. Wa tu'yinu ala nawa'ibil haq, dan kamu suka memberitahukan kebenaran. Atau kalau kita singkat, perilakumu itu nggak pernah ganggu orang, nggak mungkin kamu itu akan dicelakai orang. Perilakumu adalah menyambung silaturahmi. Karena itu nggak mungkin kamu akan ada orang yang tidak suka. Seperti itu. Nah, ini faedahnya besar. Para ulama memberikan catatan di cerita ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kondisi bingung,
Dia datangnya ke siapa? Ke istrinya. Itulah tabiatnya manusia. Ketika ada terjadi kebingungan, seorang laki-laki akan datang kepada keluarganya. Dan respon keluarganya, terutama di sini istrinya, adalah menenangkan. Jangan malah ditambah kasih bingung. Kalau kita ingin belajar mencontoh Khadijah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bingung, beliau datang kepada Khadijah. Khadijah memberikan penenang. Pertama, diselimutin. Ya, berarti kalau suaminya lagi ada masalah, datang ke rumah bingung, jangan terus dibentak-bentak. Jangan terus dibilang sakarmu gitu. Bikinin teh, bikinin kopi, kasih selimut. Ya kalau kedinginan kasih selimut. Seperti itu, ditenangkan, diberikan solusi. Walaupun solusinya cuma perkataan. Lihat, Khadijah tidak memberikan apa-apa kecuali omongan. Yakinlah. Karena istrinya lebih tahu tentang Nabi, ya kan? Kamu bukan orang yang suka menzalimi orang. Kamu bukan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Nggak akan ada yang mencelakakanmu. Paham ya? Nah, kemudian setelah kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa atau diajak menuju ke Warokoh binti Naufal. Siapa Warokoh binti Naufal? Kita ingat yang kemarin tuh. Warokoh binti Naufal adalah seorang pendeta Nasoro, ya, yang sudah tua, yang sebetulnya masih ada hubungan darah dengan Khadijah. Dia itu anak dari pamannya, berarti apa? Sepupunya Khadijah. Maka fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka kemudian Khadijah berangkat menemui Waraqah bin Naufal. Lengkapnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ketemu nasabnya di Asad. Khadijah binti Khuwailid, ya. Khuwailid ini adalah saudaranya Naufal. Ketemu nasabnya jadi satu di Asad. Ya, bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fi jahiliyah. Sedangkan orang ini adalah orang Nasrani di zaman jahiliyah waktu itu. Jadi Warokoh ini adalah pendeta atau pemimpinnya, amirnya orang-orang Nasoro di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubu kitaba Ibraniyah, dan dia menulis kitab, menyalin Injil dengan bahasa Ibrani. Ya, menyalin Injil bisa dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injili bil Ibraniyah masyaallahu an yaktuba. Dan beliau ini bisa menuliskan Injil di dalam bahasa Ibrani asli tadi, dan semua itu dituliskan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana syaikhon kabiron qad amiya. Beliau ini, Warokoh ini sudah syekh. Kalau syekh itu istilah syekh kita pakai untuk seseorang yang usianya 60 tahun ke atas. Kalau usianya itu 40-an sampai 60-an, kita nyebutnya rijal. Laki-laki orang. Sebelum itu, berarti 40 ke bawah, itu masih disebutnya sobi. Atau kita bilang gulam, remaja. Jadi bapak-bapak yang belum sampai 40, itu remaja sebetulnya masihan. Disebut rijal, dewasa, itu ketika usianya sudah 40. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu usia 40. Di Al-Quran, di dalam Al-Quran, kematangan seseorang berpikir itu usia 40. Dan apa yang terjadi di usia 40-nya tidak akan berubah sampai nanti meninggal. Kalau di usia 40-nya masih suka maksiat, ya maksiatnya itu akan kebawa terus nanti. Kalau 40-nya itu nggak suka berbuat maksiat, ya akan terbawa itu terus. Apa tidak bisa diperbaiki? Bisa, tetapi itu sudah nempel 40. 40 ini udah nempel. Sebelum sampai 40 senang belajar, nanti setelah 40 dimudahkan oleh Allah, dia gampang sekali belajar. Belajar sedikit paham, belajar sedikit paham. Kenapa? Kematangan usianya.
Ya, dan Waraqat ini usianya sudah Syekh Kabir, berarti 60 ke atas. Berarti sudah tua sekali. Qad amiya, dan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Faqalat lahu Khadijah, maka beliau Khadijah berkata kepada beliau, "Ya ibni ami, isma' min ibni ahika." Wahai anak pamanku, dengarkan anak dari saudaramu ini. Maksudnya, mas dengerin saya. Jadi biasa di dalam berbahasa Arab itu kita nggak menyebut saudara kita dengan namanya saja, enggak, tapi kita menyebut wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku dan sebagainya. Itu biasa menyebutkan hubungannya dia. Ini berarti dia akan berbicara sesuatu yang penting. Ya, beliau mengatakan, ya ibni ami, isma min ibni akhika. Dengerin ini, saudaramu mau cerita ini. Ya, seperti itu. Faqala lahu Waraqat. Ini sebenarnya lafalnya salah. Faqala laha. Ya. Faqala laha Waraqat. Ya. Atau dalam lafalnya ini, faqala lahu Waraqat. Waraqat berbicara langsung kepada Nabi. Ya. Ya ibni akhi madza tara? Ya udah, coba apa yang kamu lihat tadi? Disuruh menceritakan. Berarti Nabi SAW disuruh menceritakan kejadian yang beliau alami tadi. Ya. Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan apa yang beliau lihat ini tadi. Faqala lahu Waraqat, maka kemudian Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, hadza an-namusu, ini adalah namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah an-namus yang dulu didatangkan atau diutus oleh Allah menuju Musa. Ya laitani fiha jadaan, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Ya. Dia berkata, ini namus yang dulu diutus oleh Allah menuju ke Musa, kepada Musa. Wahai aku ini, seandainya aku masih punya tenaga. Laitani akunu hayyan, seandainya saja aku masih dalam keadaan hidup. Id yukhrijuka qaumuka, ketika nanti kaummu akan ngusir kamu nanti. Nah, ini sudah ada berita ya. Nah, dari Waraqah bahwasanya setiap nabi akan diusir oleh kaumnya keluar, sebagaimana terjadi pada Musa, terjadi pada Isa. Maka nanti kamu juga akan diusir. Ini namus yang datang ke kamu, sebagaimana dulu namus datang kepada Nabi Musa. Namus itu istilahnya Ibrani untuk Jibril. Beliau melihat ciri-cirinya. Yaitu apa? Membawa wahyu. Karena malaikat tadi datang membacakan wahyu. Loh, ini berarti Jibril, namus ini. Seperti itu. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka ini nanti orang-orangku di Mekah nanti akan mengusirku? Qala, maka Waraqah berkata, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa du'iya. Wa in yutrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Ya, benar sekali. Nanti kaummu akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun, tidak pernah ada satu orang pun laki-laki qattun bimithli ma ji'ta bihi, yaitu seorang laki-laki yang datang dengan kondisi sepertimu, dengan keadaan seperti kamu sekarang ini, illa udi'a, kecuali dia akan terusir. Wa in yutrikani yaumuka, dan ketika nanti harimu datang, ketika kamu diusir, seandainya aku ada ketika hari kamu diusir, ansurka nasran mu'azzaran, akan aku tolong kamu dengan pertolongan yang sebenar-benarnya. Tetapi summalam yalbats Waraqat antufia. Tetapi tidak
tidak lama setelah kejadian itu, pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Waraqat, maka beliau, yakni Waraqat, meninggal. Ya, tidak sempat melihat atau mendapati kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Ya, tidak sempat mendapatkan. Nah, ini kisah datangnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran nih sebetulnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu mereka mengetahui akan ada nabi nantinya. Ya. Mereka ini mengetahui akan adanya nabi. Bahkan di dalam Taurat sudah disebutkan dengan nama Muhammad. Cuma mereka tidak mengajarkannya, tidak membukanya. Bahkan kalau di Taurat yang sekarang dengan terjemahan sekarang itu atau diterjemahkan dengan kata-kata yang berbeda. Kata Muhammad itu di kitab Salamon itu ada disebut namanya. Tapi mereka terjemahkan Muhammad itu menjadi orang yang terpuji. Betul, nama Muhammad orang yang terpuji artinya. Tetapi diterjemahkan bukan nama, tetapi terjemahan artinya. Sehingga mereka menganggap nggak ada di dalam Taurat tentang itu. Begitu juga di dalam Injil. Ada di dalam Injil. Buktinya apa yang dibawa oleh si Waraqah. Waraqah tahu. Ya. Waraqah tahu bahwasanya ini Jibril. Jibril membawa wahyu dan ini nabi yang sudah diberitakan. Dan beliau mengatakan nanti kamu akan diusir dari sini. Ya, kaummu, orang-orangmu akan mengusirmu. Dan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika nanti orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka mendustai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hujah ayat yang diturunkan terkait dengan hal itu menjelaskan tentang tanyalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian buka di dalam surat An-Nahl, kalau yang bawa mushaf, di dalam surat An-Nahl, bentar, saya tak membacakan, kita buka di sini aja. Di dalam surat An-Nahl ayat 43. Silakan kalau mau dibuka. An-Nahl ayat 43. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad illa rijalan, kecuali orang juga. Ya, kecuali orang juga. Berarti yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW ya juga orang. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, fas'alu, kalimatnya jamak. Tanyalah wahai orang-orang musyrikin di Mekah waktu itu, ahla dzikri, orang-orang ahli zikr. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak mengetahuinya. Nah, ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, turun untuk menjelaskan orang-orang kafir Mekah dulu. Ketika mereka mendustakan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan Allah a'zamu min arsala rijalan basharon. Maka mereka mengatakan Allah itu lebih agung daripada hanya mengutus seorang laki-laki manusia. Wa kaifa la nursil alaina malakan.
Kenapa Allah tidak mengutus kepada kami malaikat aja? Kan bisa diutus langsung, malaikat datang gitu. Mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu mengatakan seperti itu. Ya. Maka ayat ini kemudian turun, kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada mereka bahwasanya Allah tidak mengutus malaikat bahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Apa bedanya? Tidak ada keutamaannya. Kalian tidak lebih utama dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga ketika di Yahudi dan Nasrani diutusnya manusia, maka untuk kalian pun yang diutus manusia. Apabila tidak percaya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang ahli zikir. Para ulama menjelaskan yang dimaksud ahli zikir di situ adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Ya, di antaranya adalah tafsir dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya mengatakan bahwasanya ahli zikir di situ yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, yang mereka lebih mengetahui daripada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu tentang Nabi, ya, tentang Nabi. Maksudnya tentang nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih tahu karena mereka sudah dapat nabinya. Dan nabi yang diutus kepada mereka manusia. Makanya ayat itu menyebutkan kalau kalian tidak percaya bahwasanya kaum-kaum sebelum kalian itu diutusnya adalah nabinya dalam bentuk manusia, tanya tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa nabi mereka? Manusia atau malaikat? Seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian para ulama mengambil istinbat. Ayat ini memerintahkan kita bertanya kepada seseorang yang lebih tahu apabila kita tidak tahu. Makanya seperti Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwasanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikir itu adalah ahlul ilmi, orang yang punya ilmunya. Kenapa? Karena ahlul kitab ketika kejadian ini mereka punya ilmunya tentang Nabi. Tanya seperti itu. Makanya orang-orang kafir tanya tuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nabi mereka dulu manusia apa malaikat? Manusia, sama seperti kamu, diutusnya nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia, seperti itu. Nah, sehingga kemudian diumumkan, umum sekali dibuat umum bahwasanya ayat ini berkata tentang memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu kalau kita tidak tahu. Asalnya dari situ. Kalau kita sering dengar ayat ini dibawa oleh sebagian ustadz mungkin untuk mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikir di situ maksudnya ahli ilmu. Kita disuruh bertanya kepada ahli ilmu. Awalnya itu ayat itu terkait dengan orang-orang ahlul kitab. Nah, seperti itu. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Waraqah. Waraqah sudah mengetahui ada ciri-cirinya, ini malaikat Jibril. Tahu beliau. Kalau tidak, beliau tidak akan mengatakan hadza namus. Ya. Ini adalah namus yang nazalallahu ala Musa, yang diturunkan atau yang diutus oleh Allah menuju ke Musa. Seperti itu. Dan bahkan beliau tahu bahwasanya nanti kamu akan diusir. Seperti itu. Nah, seperti itu kejadian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menerima wahyu, kalau tadi kita lihat di kisah yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad tadi, terlihat sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Ada riwayat yang dibawakan oleh Aisyah di dalam kitab Sahih Bukhari di awal kitab Bad'ul Wahyi. Beliau radhiyallahu anha membawakan kisah yang beliau dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang caranya turun wahyu. Ya. Beliau berkata, Annal Al Haris bin Hisham
sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu hari seorang sahabat yang bernama Al Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara wahyu itu turun kepadamu? Kan kita nggak tahu ya bagaimana Nabi dapat wahyu. Apakah beliau dengar ataukah ada tulisan atau apa, kita tidak tahu. Maka ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Al Haris bin Hisham ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaros. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku misla seperti salsalatil jaros, seperti besi yang ditarik. Salsalah itu kan rantai, ya. Jaros itu bergesek. Bapak Ibu pernah membayangkan besi kalau digesek kan klik gitu ya. Itu maksudnya. Bunyinya seperti itu di telinga beliau. Wa huwa asyadduhu alayya, dan cara turunnya wahyu yang seperti ini adalah yang paling memberatkan beliau. Tidak tahan dengan bunyinya, tidak tahan dengan kerasnya. Nah, ini pengorbanan beliau untuk menerima wahyu supaya kita bisa baca Al-Quran. Beliau mengalaminya seperti itu. Kadang-kadang itu wahyu datang dalam bentuk suara besi bergesek. Kita sekarang enak dengarnya wahyu kita kita dapatkan di telinga pakai suaranya Syekh Sudais. Pakai Syekh Suraim gitu kan. Nanti kori-korinya udah merdu-merdu suaranya. Nabi SAW ketika menerima wahyu yang paling berat ini, seperti suara besi bergesek. Kebetulan pas ngaji Sahih Bukhari dulu, sebagian guru kami memberikan penjelasan seperti besi, dan besi digesek di atas batu. Nah itu seperti itu. Srek, besi di telinga nggak enak ya itu ya Bapak Ibu. Seperti kalau kita garis di papan tulis, kapurnya agak-agak macet-macet dikit, ngik, nah itu. Seperti itu. Wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling berat buat beliau. Lihat pengorbanan beliau nih. Pengorbanan beliau. Oleh karena itu, wahyu yang beliau sudah terima dengan penuh pengorbanan seperti ini, tidak selayaknya kita tidak pedulikan. Beliau berkorban tenaga untuk mendapatkan wahyu, untuk menerima wahyu, kemudian dituliskan oleh para sahabat. Kemudian beliau berkata, fayanfusam anni wa qad wa'itu maqala. Kemudian apabila suara itu hilang, maka aku jadi paham kata-katanya apa. Jadi suara bunyi itu tadi ya suara wahyunya yang dimasukkan ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau paham. Ya. Ya. Wa ahyanan, dan lain kali lagi atau kadang-kadang lagi, yatamassaluli malakun rojulan yakalamani fa'a ma yakul. Terkadang-kadang datang wahyu itu dibawakan oleh seorang malaikat berwujud laki-laki yang dia berkata-kata kepadaku. Jadi diajarin seperti ini. Fa'ima yakul. Maka kemudian aku paham kata-katanya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, di dalam riwayat ini Aisyah kemudian menambahkan, dia berkata, wala qad ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yanzala alaihil wahya fi yaumi syadidul barid. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di suatu hari yang sangat dingin sekali. Jadi hari itu dingin sekali, Madinah. Ya, di Madinah kalau dingin. Ya. Kemudian beliau berkata, fayafasama anhu wa inni jabinuhu liyastadu araqan. Kemudian aku lihat di kening beliau itu bercucuran keringat yang sangat deras, dan ototnya, bukan otot, araq itu otot sih sebetulnya, tapi bukan kayak jalan darah ini. Nadinya. Araq itu sebetulnya jalan darah. Jalan darah di kening beliau itu terlihat sekali. Jadi seperti kalau kita lagi ngeden,
itu kan kelihatan berkeringat dengan keringat yang sangat banyak, ototnya keluar semua dan sebagainya. Nah, kondisinya seperti itu yang pernah dilihat Aisyah. Beliau berkeringat, keringatnya bercucuran dengan banyaknya, padahal waktu itu al-yauma syadidul barid, hari yang dingin sekali, tapi keringatnya sampai seperti itu. Itu karena beliau beratnya di dalam menerima wahyu. Nah, kemudian wan qata'a nuzulul wahyi muddatan. Dan kemudian dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim perkataan bahwasanya setelah kejadian dengan Waraqat, setelah Waraqat meninggal ini tadi, kemudian terputuslah wahyu. Enggak turun lagi wahyunya. Ya, untuk beberapa waktu sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian merasa gusar. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa gusar, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa gusar, dan terkadang beliau menengadahkan wajah beliau ke langit, mengharapkan kok tidak ada yang turun lagi. Nah, setelah itu datanglah wahyu yang berikutnya, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai ke 7. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi setelah wahyu pertama itu turun dari surat Al-Alaq, bagian awal surat Al-Alaq, waktunya terpisah. Ada selang beberapa hari setelah itu, baru turun lagi. Tidak langsung turun semuanya, karena begitu terguncangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama. Tuh. Adzan dulu, langsung aja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya, setelah kita tahu kejadian yang pertamanya seperti itu dan sifatnya, dan juga bahwasanya ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selang beberapa waktu menurunkan surat Al-Mudassir. Kita lihat di kalimat yang kedua, ya, di kalimat yang kedua penulis berkata, Zalla sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallahi sirran salasa sanawat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusahakan atau bersembunyi di dalam berdakwah kepada Allah secara tersembunyi. Maksudnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, ini kejadian kapan? Setelah turunnya surat Al-Mudassir. Ya. Setelah turun surat Al-Mudassir. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Bagian mana dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah? Yaitu pada ayat kum fa'andir, berdirilah kamu dan peringatilah atau peringatkanlah orang-orang di kaummu. Maka ini menjadi penanda bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Nah, pada awalnya selama 3 tahun pertama setelah menerima ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam hanya berdakwah kepada orang-orang yang sekitarnya beliau, yaitu orang-orang keluarga yang dekat dan juga orang-orang yang sudah mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini, fastajaba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li amrillah fa akhadha yad'u ila ibadatillahi wahdah nabidil asnam walakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran hadaran min wa'qil mufaja'ati alal Quraisy allati kanat muta'assiban li syirkiha wa wasaniyatiha lam yakun yudhuru da'wata fi majalisil umumiyah lil Quraisy wa lam yakun yad'u illa man kanat lahu qarabatan qawiyatan au ma'rifatun sabiqatun.
Beliau berkata bahwasanya, yakni penulis berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat atau menjawab ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kemudian beliau berdakwah. Apa yang didakwahkan? Wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Tuhanmu. Karena itu dakwahnya dakwah tauhid. Mendakwakan tauhid, meminta atau mengajarkan atau mendakwahkan kepada orang-orang untuk meluruskan tauhidnya. Karena itu tauhid disebut dakwahnya para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul berdakwah pasti diawali dengan tauhid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk berdakwah, itu memerintahkan dakwahnya untuk berdakwah pada tauhid. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya kita juga lebih memperhatikan masalah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ini. Ya. Di dalam beberapa tafsir disebutkan di dalam ayat surat Al-Mudaththir tadi, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Itu diantaranya adalah kebersihan secara maknawiyah, yaitu membersihkan diri dari membersihkan dari kesyirikan dan menuju kepada ketauhidan. Maka beliau mendakwahkan ibadah kepada Allah saja, untuk meninggalkan asnam. Asnam itu patung-patungan. Ya, asnam itu patung-patungan. Walakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran, dan tetapi beliau menjalankan dakwah ini secara sembunyi, hadaran min waqi'il mufaja'ati 'alal Quraisy, karena beliau masih takut dengan kondisi yang ada pada orang-orang Quraisy, allati kanat muta'assibah li syirkiha, yang orang-orang Quraisy ini sangat ta'assub, fanatik dengan kesyirikannya, wa wasaniyatiha, dan dengan ibadah-ibadah wasaniyah. Wasaniyah itu artinya mengibadahi berhala, baik itu patung maupun tanaman maupun bangunan, apapun itu namanya wasaniyah. Wasan pakai sa. Ya, kalau patung itu spesifik namanya asnam, pakai sod hamzah, sod nun mim, asnam. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yuzharu da'wata fi majalis al-umumiyah li Quraisy, dan beliau tidak secara terang-terangan tidak berdakwah di dalam majelis-majelis secara umum terbuka kepada orang Quraisy. Walam yakun yad'u, dan beliau tidak berdakwah illa man kanat lahu qurbatun qawiyatun, kecuali kepada kurbah. Kurbah itu artinya orang-orang yang saudara senasab, yang ada hubungan darahnya. Qawiyatun, yang kuat, artinya betul-betul ada hubungannya kuat. Au ma'rifatun sabiqatun, atau orang-orang yang memang sudah paham atau tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nanti yang mulai masuk Islam, yang pertama siapa masuk Islam? Khadijah masuk Islam. Kemudian orang-orang terdekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari saudara-saudara beliau, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, dan baru kemudian yang lain-lainnya. Jadi yang didakwai pertama adalah keluarga. Nah, ini menjadi pelajaran besar. Kita berdakwah itu bukan kepada orang lain dulu, tetapi kepada keluarga. Ya, kepada keluarga terlebih dahulu. Kadang-kadang ada orang yang lebih ngotot untuk berdakwah keluar, tapi keluarganya masih mocar-macir gitu. Ya, seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang ada yang bapaknya ngajar pengajian di mana-mana, anaknya malah dipondokin. Loh, anaknya dipondokin nggak boleh, lah kan harusnya bapaknya aja yang ngajar. Mosok nanti ketika si anaknya baca Al-Fatihah yang dapat pahala guru pondoknya. Kan setiap kali si anak membaca Al-Fatihah, yang ngajari dapat pahala. Pahalanya dikasihin ke orang. Bapaknya nggak pede ngajarin anaknya sendiri, ngajarin orang lain. Nah, ini ironi, kadang-kadang ironi. Makanya sudah seharusnya kita mengutamakan belajar keluarga. Kita ajarkan di keluarga kita
untuk bisa paham agama, kemudian membaca Al-Quran dan paham tentang Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dakwah itu kepada keluarga sekitar kita dulu, ya, kepada keluarga sekitar kita. Nah, kita ingat dulu pelajaran kita yang pertama ketika kita membahas tentang masalah nasab. Di antara keutamaan pembahasan nasab adalah sebagian ibadah itu diutamakan pada orang yang punya nasab seperti kita, senasab dengan kita. Ya, infak, sodakoh, hadiah kepada orang senasab. Dan yang namanya menjalin silaturahmi itu yang pertama kali orang senasab. Kalau begitu berdakwah juga kepada yang senasab, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana kita pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah kita, uswatun hasanah kita, maka kita jalankan yang seperti ini. Kita utamakan keluarga kita. Anaknya nggak sholat, ya jewer dah. Anaknya udah 10 tahun belum sholat, ya ceplek. Ya, seperti itu. Belum bisa baca Quran, ajari baca Quran. Jangan sampai pahalanya diberikan ke orang lain. Ya, itu haknya keluarga. Ya, haknya keluarga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan al-waladu min kasbil walidihi. Anak itu adalah bagian dari usahanya orang tua. Karena anak itu bisa menjadikan si orang tua masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Ngajarin. Diajarin sholat, diajarin baca Quran, dan sebagainya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang satu hal yang penting lagi, yaitu Islamnya para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan orang-orang Quraisy. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.